Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih karena Engkau berkenan menampakkan kemuliaan-Mu dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu yang telah menjadi manusia. Semoga kami pun semakin Kau mampukan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu melalui sikap dan tindak tanduk kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimanakah pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalam mulutnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu bagian dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar membahas tentang membayar pajak. Apa alasan Yesus supaya Petrus membayar pajak bagi mereka berdua? Satu-satunya alasan yang terungkap dengan jelas dalam teks Injil tadi adalah supaya kita tidak membuat mereka
gusar. Mereka tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi kebijakan tertentu, bagi kesejahteraan bersama. Karena itu Yesus meminta Petrus untuk mencari koin dalam ikan di danau, supaya mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Menjadi batu sandungan berarti menghambat orang lain atau kelompok tertentu. Yesus mengingatkan Petrus agar jangan sampai hal sesederhana justru malah menghambat orang lain, menghalangi orang lain untuk maju dan berkembang. Ketika sebuah kebijakan sudah ditetapkan bersama, maka semua orang wajib untuk menghargai, menghormati, dan menjalankan kebijakan tersebut. Bahkan mereka yang membuat kebijakan itu juga tidak bisa seenaknya mengubah atau tidak melaksanakannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam konteks kehidupan menggereja, kita juga berhadapan dengan berbagai kebijakan bersama, entah di keuskupan, paroki, kombas, ataupun di wilayah-wilayah. Kadang-kadang kita menjumpai orang atau kelompok orang yang tidak merasa cocok dengan kebijakan yang telah dibuat atau disepakati. Karena tidak merasa cocok, kemudian mereka bisa menjadi batu sandungan bagi umat yang lain. Sebagai umat beriman, hendaknya kita mau mengikuti dan melaksanakan sebuah kebijakan, meskipun secara pribadi mungkin tidak cocok atau tidak setuju. Daripada memaksakan kehendak pribadi dan menjadi batu sandungan bagi umat yang lain, kita diajak oleh Yesus pada hari ini untuk bertindak bijaksana. Dalam kehidupan ini, kiranya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Banyak kebijakan yang kita anggap tidak sesuai lagi. Maka sejauh kita mampu, kita diajak untuk memperbaikinya, dan hindarilah perdebatan dan bahkan perpecahan dalam umat. Kelangsungan hidup gereja kiranya menjadi tanggung jawab bersama. Janganlah kita menjadi batu sandungan untuk umat yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang sungguh melaksanakan dan mentaati segala aturan kebijakan yang diambil dalam gereja, demi untuk pengembangan mutu hidup beriman kita, mutu kehidupan menggereja kita, agar kita semakin terarah untuk menuju kepada Bapa di surga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.